Menggambar grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana c adalah konstanta, sedangkan a dan b adalah koefisien. X adalah variabel. A, B, dan C adalah bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Kemudian bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana c adalah konstanta, a dan b adalah koefisien, sedangkan x adalah variabel. A, B, dan C adalah bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Nah, dalam kita membuat grafik fungsi kuadrat, kita pertama-tama harus mengamati persamaan ini, terutama koefisien A-nya. Perhatikan koefisien A ini. Ya, dia ada dua koefisien, yaitu A, B, ya. Plus dengan konstantanya yaitu C. Maka kita perlu perhatikan koefisien A pada persamaan tersebut. Koefisien A itu menentukan apakah kurva itu terbuka ke atas atau kurva itu terbuka ke bawah. Perhatikan gambar. Oke. Kalau A-nya positif atau lebih besar daripada 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Sedangkan apabila A-nya negatif atau A-nya lebih kecil daripada 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Oke. Itu langkah pertama kita dalam membuat grafik, ya. Langkah kedua adalah perhatikan diskriminan. Jadi kita harus mencari diskriminan, yaitu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Diskriminan ini menentukan apakah kurva yang kita buat itu berpotongan dengan sumbu X di dua titik, atau hanya berpotongan di satu titik, atau tidak berpotongan sama sekali. Oke. Jadi D ini menentukan perpotongan kurva dengan sumbu X, atau dia hanya bersentuhan satu titik dengan sumbu X, atau dia tidak bersentuhan sama sekali. Oke. Apabila D-nya negatif atau D-nya lebih kecil daripada 0, maka dia tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Ya. Tetapi apabila D-nya sama dengan 0, ya, maka dia berpotongan atau bersentuhan di satu titik dengan sumbu X. Namun apabila D-nya lebih besar daripada 0, maka kurva ini akan berpotongan di dua titik pada sumbu X. Ya. Oke, paham ya? Itu langkah kedua kita, yaitu mencari diskriminan. Langkah ketiga adalah mencari titik puncak atau titik ekstrim, ya. Yaitu rumusnya adalah min B per 2A untuk X-nya, ya. Kemudian untuk Y-nya adalah min D per 4A. Ini adalah sebuah koordinat, ya. Yaitu koordinat titik puncak atau titik ekstrim. Perhatikan di sini. Untuk min B per 2A itu merupakan sumbu simetri, ya. Perhatikan, sumbu simetri itu adalah sumbu yang memotong kurva menjadi dua sama besar, ya. Jadi sumbu yang memotong kurva menjadi dua sama besar. Oke, kita lihat, perhatikan di sini. Jadi saya misalkan ini adalah sumbu simetri, ya, ada sebuah kurva, ya. Kemudian saya akan meletakkan sumbu simetrinya, maka dia akan membagi kurva ini, ya. Oke, dia akan membagi kurva ini sama rata, ya, harusnya sama rata. Perhatikan. Jadi sumbu simetri ini, ya, yang biru ini, dia membagi kurva ini ke dua bagian sama besar, ya. Oke, itulah yang saya maksud dengan sumbu simetri, ya. Jadi rumusnya adalah sumbu simetri adalah min B per 2A. Dan dia merupakan titik ekstrim.
juga bersama dengan min D per 4A. Dia akan membuat sebuah titik, yaitu titik puncak. Ya. Bisa titik puncaknya di bawah, di sini ya. Bisa juga titik puncaknya di atas, di sini ya. Oke, tergantung bentuk kurvanya. Oke ya. Kemudian setelah kita mendapatkan titik ekstrim atau titik puncaknya, maka kita akan mencari titik potongnya, titik potong kurva tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Okay. Jika X-nya sama dengan 0, maka itu artinya kita akan mendapatkan titik potong sumbu Y. Jika Y-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan titik potong sumbu X. Bisa titik potongnya 2 ya, 2 buah titik potong, bisa hanya 1 buah titik potong, bisa juga tidak berpotongan dengan sumbu X. Kalau tidak berpotongan berarti tidak perlu kita cari ya. Oke ya. Oke, kemudian jika memang diperlukan ya untuk membantu membuat tabel kita lebih bagus, lebih rapi, kita bisa dapat menggunakan tabel bantu ya, tabel pembantu ya, seperti ini. X-nya di atas, Fx atau Y. Fx ini biasa disebut Y juga ya. Jadi Y-nya di bawah. Jika X-nya -1, jika X-nya 0, maka Y-nya berapa ya. Jika X-nya 3, maka Fx-nya atau Y-nya berapa gitu ya. Oke ya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya. Oke, contoh soalnya begini. Gambarkan grafik dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Oke, pertama-tama, langkah pertama tadi ya, kita perhatikan persamaannya ya. Berarti persamaannya, terus kita cari A-nya, ini A ya, ini A, kemudian ini B, ini C-nya ya. A-nya berarti 1 ya, tidak ada angka di sini, berarti 1 dia. Kemudian B-nya adalah min 6 ya, dan C-nya adalah 8. Kita pindahkan kembali saja ya. Berarti A-nya adalah 1 ya, kemudian B-nya adalah min 6 ya, kemudian C-nya adalah 8 ya. Oke. Oke, kita lihat langkah pertama kita adalah kita memperhatikan persamaannya, terutama koefisien A-nya ya. Koefisien A ini kita perhatikan. Oke. A-nya adalah 1. A sama dengan 1. Artinya apa? Artinya A lebih besar daripada 0. Kalau A lebih besar pada 0, kita dapat kurvanya adalah terbuka ke atas ya. Oke ya, ini ya. Kalau dia A-nya lebih besar daripada 0, maka dia adalah kurvanya terbuka ke atas. Ya. Oke ya. Oke, setelah kita mengetahui kurvanya terbuka ke atas, maka kita melanjutkan langkah kedua, yaitu diskriminannya. Kita mencari diskriminannya. Oke. Untuk menentukan apakah kurva ini memotong sumbu X di 2 titik, atau hanya di 1 titik, atau tidak berpotongan dengan sumbu X sama sekali. Oke. Maka kita masukkan D sama dengan ya, B kuadrat, B-nya adalah min 6. Oke. Kemudian kita kurang dengan 4 kali A. A-nya adalah 1. Kemudian C-nya adalah 8 ya. Oke. Berarti D sama dengan min 6 kali min 6 adalah 36. 6 kuadrat ya. Kemudian 4 kali 8 adalah 32. Dikali 1 tetap 32. Maka D-nya adalah 36 dikurang 32 adalah 4. Oke. Maka kita dapatkan D adalah 4. Artinya apa? Artinya D lebih besar daripada 0. Bila D lebih besar daripada 0, itu artinya kurva tersebut berpotongan di 2 titik pada sumbu X ya. Berarti kita mendapatkan gambar yang pertama ini ya. Jadi gambaran persamaan yang akan kita buat grafiknya itu adalah seperti gambar pertama ini ya. Oke ya. Dia terbuka ke atas karena A-nya lebih besar daripada 0 ya. Kemudian dia berpotongan di 2 titik karena D-nya lebih besar daripada 0. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari titik ekstrim, yaitu titik puncaknya ini ya. Perhatikan gambar ini dia titik puncaknya. Kita mencari titik ekstrimnya ya. Oke ya. Titik ekstrimnya apa? Min B per 2A untuk X-nya,
ya untuk koordinat X-nya, kemudian min D per 4A untuk koordinat Y-nya. Oke, kita cari, berarti X-nya adalah min B per 2A, oke ya. Oke, min B, B-nya berapa? Min 6 ya, min 6 per 2A, 2A-nya berapa? 1 ya, oke. Berarti dia adalah min kali min adalah plus, berarti 6, 2 kali 1 adalah 2, per 2 sama dengan 3. Oke. Sekarang kita cari Y-nya ya, yaitu min D per 4A. Y sama dengan min D per 4A ya. Oke. Perhatikan D-nya tadi kita sudah dapat adalah 4 ya, berarti 4 per 4A. 4A berarti 4 dikali 1 ya. Oke, sama dengan min 4 per 4 ya, sama dengan min 1. Jadi titik ekstrimnya atau titik puncaknya adalah 3, min 1. X-nya 3, Y-nya adalah min 1. Kita sudah dapat titik koordinat, sebuah titik koordinat ya. Oke, selanjutnya kita mencari titik potong di sumbu X dan di sumbu Y, atau di sumbu Y dan di sumbu X ya. Terserah kita mau cari mana duluan, boleh sama saja ya. Oke, di sini kita akan mencari X sama dengan 0, artinya kita akan mencari titik potong sumbu Y ya. Berarti bila X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat. Perhatikan persamaan di bawah ini ya. X-nya kita ganti sama 0 ya. Kemudian 6, min 6 dikali 0 ya kan. Kan X-nya sama dengan 0 kan. Kemudian ditambah dengan 8. Artinya ini adalah 0 dikurang 0 ditambah 8. Hasilnya adalah 8. Kita mendapat titik di sini adalah titik 0,8. Oke. Berarti kita udah ada dua titik ya. Titik 3,1 merupakan titik maksimum atau titik puncak atau titik ekstrim ya kan. Kemudian kita mendapatkan titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,8. Berarti kita udah dapat di dua titik koordinat ya. Oke, sekarang kita mencari jika Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 ya. Oke. Bagaimana kita mencari akar-akarnya ya kan? Oke. Langkah pertama kita mencari akar adalah perhatikan dulu bagian perkaliannya. Ini bagian perkalian ya, sedangkan ini bagian perjumlahan atau pengurangan, oke? Nah, langkah pertama kita perhatikan dulu bagian pengalinya, baru kemudian kita perhatikan bagian penjumlahan atau pengurangannya. Oke, sebelumnya kita buat dulu faktor dia ya, yaitu 2 buah kurung ya. Oke. Nah, baru kita cari pengalinya. Berapa dikali berapa sama dengan 8. Perhatikan bagian pengali. Kemudian berapa ditambah berapa atau dikurang berapa sama dengan min 6. Perhatikan bagian penjumlahannya atau pengurangannya. Oke. Titik ini ya. Dan nilai ini, angka ini atau nilai ini, angka ini harus sama, dua ini. Demikian juga ini harus sama dengan ini, yang atas ini harus sama dengan yang bawah. Oke, berapa kali berapa sama dengan 8? Sehingga bisa kita mencari berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa menghasilkan min 6. Dia adalah 4 dikali 2 ya. 4 kali 2 adalah 8. Apakah 4 dengan 2 bisa menghasilkan min 6? Bisa, asalkan dia adalah min 4 dan ini adalah kurang 2. Min 4 dikurang 2 adalah min 6. Oke, berarti kita udah dapat ya. Udah dapat angkanya. Berarti X ini, karena ini X kuadrat, tidak ada angka lain di sini, cuma ada X kuadrat, maka ini sudah pasti X dikali X ya. Kemudian angkanya berapa? Min 4 dan min 2 nih ya. Min 4 dan min 2 ya. Berarti sini min 4 dan min 2. Oke ya. Berarti kita sudah dapat akar-akarnya. Berarti X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 ya. Bisa ya. Bisa mengerjakan ini ya. Kemudian X kurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Maka dari sini ya kita mendapat dua buah titik potong sumbu X. Yaitu apa?
4,0 ya, dan 2,0. Jadi kita mendapat dua buah titik potong sumbu X. Jadi kita sudah mendapatkan 4 titik ya. Titik puncak, titik potong sumbu Y, dan titik potong sumbu X. Maka kita pindahkan ke tabel. Kalau memang perlu untuk membantu kita ya, kita pindahkan ke tabel. Oke, kita lihat X, min 1. Kalau X-nya 3 ya, X-nya 3, maka dia adalah min 1. Maka Y-nya adalah min 1 atau efeknya adalah min 1. Kemudian kalau dia 0, X-nya 0 ya, ini X ya kan? Ini X, ini X, ini Y ya. Ini X, ini Y ya kan? Ingat ya. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Oke. Kalau X-nya 0, berarti dia 8. X 0 berarti Y-nya adalah atau fx-nya adalah 8. Kalau X-nya 4 berarti fx-nya atau Y-nya adalah 0. Kalau X-nya 2, ya, X-nya 2, berarti fx-nya atau Y-nya adalah 0. Oke ya. Nah, kita bisa menambah titik-titik ini untuk membantu, sehingga memudahkan kita membuat grafiknya boleh. Tidak perlu banyak ya, seperti ini kita perlu tambah 2 atau 3 titik lagi sehingga gambar kita lebih mulus ya, lebih cantik. Oke ya. Oke. Saya tidak perlu menambah ya, kalian saja nanti yang menambah supaya gambarnya lebih bagus. Saya cukup dengan koordinat yang saya dapat ini saja ya, yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa buat grafiknya ya. Gambaran grafiknya kita udah ada. Gambaran grafik tadi kita udah ada, yaitu A-nya lebih besar daripada 0, D-nya lebih besar daripada 0. Artinya apa? Artinya grafiknya terbuka ke atas dan berpotongan di dua titik ya. Oke, pada sumbu X ya. Oke. Berarti kita gambarkan. Saya gambarkan kemari mungkin dengan gambar seadanya ya. Karena tidak agak susah ya gambar mulus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini X ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini Y-nya. Kemudian ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, ini 1, 2, ini min 1 ya. Min 1, min 2. Oke, kalau ini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Oke. Titik pertama adalah saya mau cari titik perpotongan dengan sumbu ini ya, 0,8. Berarti X-nya 0, berarti di sini ya, X-nya 0, Y-nya 8, berarti di sini. Titiknya di sini. Jadi titik potong sumbu Y-nya di sini. Oke ya. Kemudian 2 dengan 0, titik potong sumbu X, berarti X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2 di sini ya, berarti Y-nya 0 ya. Ini dia. Kemudian 3 min 1, titik puncaknya ya, titik puncaknya 3 min 1, berarti X-nya 3 ya, kemudian Y-nya adalah min 1 ya. Nah, ini dia, ini Y-nya min 1 kan, berarti di sini dia titik puncaknya ya. Oke. Kemudian 4 dengan 0, berarti di sini dia, ini 4, X-nya 4 ya di sini, dan Y-nya 0 ya. Oke, berarti kita udah ada gambarnya ya, gambar grafiknya. Bisa kita tarik dari sini ya, dari 8 kita tarik kemari ke 2, kemudian kita tarik ke 3, min 1, kemudian kita balik lagi ke 4 ini ya. Oke ya. Jadi bentuknya mungkin gambarnya tidak terlalu bagus ya. Saya tarik yang bawah dulu ya supaya lebih gampang. Oke. Dan dia berpotongan dengan oke. Jadi kira-kira begini gambar grafiknya, tidak terlalu bagus. Oke, jadi kalau kalian mau lebih bagus, kalian tambah lagi titik-titik ini
Apabila X-nya min 1, Y-nya berapa? Tinggal kalian masukkan kemari ya, ke ini. Kalau min 1 berarti min 1 kuadrat dikurang 6 kali min 1 ditambah 8. Berapa hasilnya? Demikian juga kalau 1. X-nya diganti dengan 1, berarti 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 8, hasilnya berapa? Taruh di sini ya. Kemudian ini 5 gitu juga ya, yang 5 masukkan kemari. 5 kuadrat dikurang 6 kali 5 ya, ditambah 8, hasilnya berapa? Maka kalian bisa tambahkan titik-titik bantunya di sini ya, sehingga gambarkan lebih mulus. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat.